Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ketika Masalah Datang. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, masalah sakit penyakit dan sebagainya. Bagaimana sikap kita ketika masalah itu datang menghadang kehidupan? Saya mau katakan bahwa sikap kita terhadap masalah itu jauh lebih penting daripada berapa besar masalahnya sendiri. Sebab ketika kita punya sikap yang benar, kita akan menang. Tapi kalau sikap kita salah, kita akan kalah. Dalam 2 Tawarikh pasal 20, kita membaca kisah kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat diserang oleh berbagai pasukan dari lingkungan sekitarnya. Dan mereka menjadi cemas karena situasi ini. Saya bacakan ayat 1-4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, Raja Yosafat yang memerintah Yehuda kurang lebih tahun 873 sampai 849 sebelum Masehi sedang mengalami kesulitan besar karena negaranya akan diserang oleh musuh. Yosafat ini sejaman dengan Raja Ahab dan Nabi Elia yang berada di daerah Israel sebelah utara. Nah, Yosafat diserang oleh kerajaan Amon, Moab, juga laskar dari Laut Asin, orang Meunim, Edom. Dan bagaimana reaksi daripada Yosafat? Ayat tadi berkata, Yosafat menjadi takut. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita menjadi kecut hati karena tiba-tiba ada masalah yang datang, bahkan bertubi-tubi menimpa kehidupan kita. Tetapi ketika masalah itu terjadi, apakah kita kemudian lari tinggalkan Tuhan? Itu tindakan yang sangat bodoh sekali. Yosafat, raja, tentaranya banyak, tapi dia tidak luput dari rasa takut. Memang orang percaya itu bukanlah orang yang tidak pernah takut. Tapi dia tidak menyerah kepada rasa takut. Melainkan dia mengalahkan rasa takutnya karena dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, sekarang apa tindakan Yosafat dan seharusnya menjadi tindakan kita ketika masalah datang? Yang pertama yang kita harus kerjakan ketika masalah datang adalah menurut ayat 3, Yosafat mencari Tuhan. Saudara, tindakan mencari Tuhan ketika engkau punya masalah adalah tindakan yang tepat. Sebab adalah tidak tepat ketika saudara punya masalah, lari mencari pertolongan teman, orang berpangkat, karena mungkin mereka tidak menolong. Mungkin mereka hanya mendengarkan tapi tidak memberikan bantuan. Atau malah mereka akan menggosipkan. Lalu kita menjadi lebih terpuruk. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, Dia adalah jawaban untuk setiap pergumulan kita. Di ayat 12, Yosafat berkata, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara boleh mengalami tantangan. Kita bisa kehabisan akal apa yang harus kita alami. Tapi selama matamu tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan matanya kepada engkau dan engkau akan beroleh kemenangan. Mencari pertolongan itu sangat penting, tapi perlu pada alamat yang tepat. Saya ingat ada satu cerita, ada orang yang nyari-nyari uang, lalu temannya datang, kenapa kamu? Dompet saya jatuh tadi, saya lagi cari-cari, bantuin dong. Oke, saya bantu. Setelah sekian lama dicari nggak ketemu, temannya tanya, tadi kamu ingat nggak jatuhnya di mana? Oh, di gang sebelah sana. Loh, kenapa carinya di gang sebelah sini? Ya gang sebelah sana gelap, di sini lebih terang. Ya nggak akan ketemu saudara sekalian. Karena apa? Mencari itu harus pada alamat yang tepat. Begitu juga mencari pertolongan harus pada alamat yang tepat. Yaitu kepada Tuhan pencipta dan Raja
sekalian alam ini. Seringkali kita mencari pertolongan manusia walaupun mulut kita berkata Tuhan. Seperti seorang anak kecil berdoa di kamarnya keras-keras. Tuhan, kasih saya sepeda baru. Mamanya bilang, kamu kalau doa ngapain teriak-teriak? Tuhan kan nggak tuli. Iya ma, tapi nenek di sebelah kamar kita kan agak tuli. Jadi kalau dia nggak dengar saya butuh sepeda, dia nggak akan kasih sepeda buat saya. Lah ini bukan mengharapkan Tuhan, ini mengharapkan manusia. Kadang kita memperlakukan Tuhan seperti ban serep. Kalau sudah tidak ada yang mampu lagi, baru terakhir kita minta tolong sama Tuhan. Padahal Tuhan harus menjadi nomor satu. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi ini prinsip, apapun yang terjadi, pada mulanya yang nomor satu, yang diutamakan mesti Tuhan. Coba saudara ingat, kalau saudara sakit pada mulanya apa? Dokter atau Allah? Kalau saudara ingin cari pekerjaan, pada mulanya apa? Koneksi atau Allah? Kalau misalnya saudara bangun dari tidur, pada mulanya apa? Ingat toko, pekerjaan, atau Allah? Kalau suami saudara serong, selingkuh, pada mulanya apa? Marah, balas, ataukah berdoa kepada Allah? Saudara, seringkali kita tidak mengalami pertolongan daripada Tuhan karena kitanya sendiri nggak bertobat. Dan dosa itu yang akan mengalami kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mencari wajah Tuhan, doa sungguh-sungguh, minta pertolongan Dia. Hari ini engkau berdoa, berseru kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika masalah datang, hal pertama yang kita harus lakukan, mencari Tuhan. Tapi ada hal yang kedua yang kita harus lakukan ketika masalah datang, yaitu menurut ayat 3, berpuasa. Yosafat mengajak seluruh Yehuda berpuasa bersama-sama. Puasa itu apa sih? Menahan diri agar tidak makan dan minum untuk suatu tujuan rohani. Jadi ini bukan sekedar lapar dan haus saja, tetapi juga untuk satu tujuan rohani yang penting. Berarti kita juga harus mematikan mematikan hawa nafsu, berpuasa dari hal-hal yang tidak baik. Ada orang bulan puasa nempeleng orang karena orang lain nggak puasa. Nah ini jelas bukan puasa yang alkitabiah, saudara. Tapi waktu kita berpuasa, nafsu marah, nafsu cerewet, nafsu yang lain, kita juga tekan, bahkan matikan. Itulah tujuan puasa. Puasa menghubungkan kita dengan kuasa yang supernatural. Saya percaya doa disertai dengan puasa itu lebih powerful. Jadi saya ibaratkan begini, ketika Daud menghadapi Goliat, dia kan pakai batu. Tapi batu itu melesat lebih kencang karena ditaruh pada ali-ali dan dia lempar. Tabak! Jadi batu itu ibarat doa, lalu ali-ali itu ibarat puasa. Membuat doanya lebih powerful. Ada jenis kuasa kegelapan, keterikatan tertentu yang bisa diusir hanya melalui doa dan puasa. Karena itu puasa merupakan disiplin rohani yang harus dilakukan oleh orang percaya. Memang sekarang ini ada banyak orang suka beralasan karena nggak mau puasa. Aduh, saya suka sakit mah, saya kan suka lemes, lesu. Saya ibu rumah tangga, mesti tetap masak. Lalu kalau icip-icip kan batal puasanya. Saudara, banyak orang beralasan. Tapi 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan mau kita menguasai diri. Dan kemudian di dalam ketenangan itulah kita berdoa. Nah, seringkali kita punya problem, misalnya marah-marah sama orang, karena kita nggak bisa menguasai diri. Coba puasa. Kalau saudara puasa, hatimu akan lebih tenang, kepalamu akan lebih dingin. Sehingga orang memaki pun kita lebih sabar. Dan pada waktu itulah kuasa Allah akan mengalir. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Kalau kita menghadapi masalah, panik, bingung, wah lari sana lari sini, justru lebih bahaya, saudara.
Saya ingat satu kali ada satu pekerja pertambangan sedang berada beberapa puluh meter di bawah permukaan bumi ini. Lagi mereka mulai menambang, saudara, hasil alam. Tiba-tiba itu runtuh tanah yang ada di atasnya. Brak, waduh, mereka bisa mati, saudara. Wah, mereka panik. Ada yang lari ke lorong sana, lorong sini. Tapi ada seorang berkata, tenang sebentar, tenang. Walaupun kita terjebak di pertambangan, kita harus fokus. Dan ketika dia tenang, dia mulai merasa ada arah angin, ada tiupan angin tertentu dari sebelah kanan. Dia bilang, jangan lari ke lorong yang sebelah kiri, itu pasti sudah tertutup. Lari ke yang ke sebelah kanan, jalan ke sana, karena saya masih merasakan arah angin yang ada. Saudara, ketika masalah datang, pertama kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus berpuasa sehingga hati kita tenang, jiwa kita tenang, dan di dalam doa yang disertai puasa, Tuhan akan memberikan hikmat, jalan keluar kepada kita. Hal yang ketiga dikatakan pada ayat 4, mereka ketika masalah datang bersekutu satu dengan yang lain. Karena Yosafat mengumpulkan seluruh penduduk Yehuda, lalu mereka bersatu, berkumpul. Nah, kesatuan persekutuan itu menjadi sumber kekuatan. Ada ungkapan berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, jalinan tali kasih kita dengan orang lain harus kita bina ketika masalah datang. Seringkali dalam masalah ada orang yang suka mengasingkan diri, tidak mau ke gereja, tidak mau ketemu dengan temannya, tidak mau ikut kelompok sel. Seperti Thomas ketika Yesus mati, teman-temannya berkumpul untuk berdoa, Thomas absen, Thomas tidak mau datang, Thomas kecewa karena itu ketika Yesus menampakkan diri dan semua percaya, hanya Thomas yang tidak percaya. Itu sebabnya saudara sekalian, ketika engkau punya masalah, jangan mengasingkan diri. Tetap terlibat di dalam persekutuan orang percaya. Karena dalam persekutuan dengan saudara seiman, ada kekuatan, ada berkat yang Tuhan akan limpahkan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau arang dipisahkan dari kumpulannya, apinya cepat mati. Tapi kalau digabung, dikipasi, apinya akan hidup. Begitu juga hati kita, roh kita akan terbakar, menyala-nyala walaupun masalah sedang kita alami. Ketika kita mendapatkan kekuatan satu dengan yang lain. Dikuatkan lewat konseling, dikuatkan lewat doa satu dengan yang lain, dikuatkan lewat persekutuan dalam komsel. Saudara, kalau engkau punya masalah, pertama kita harus mencari Tuhan. Yang kedua kita harus berpuasa. Yang ketiga kita harus bersekutu satu dengan yang lain. Nah saudara sekalian, hal keempat yang kita harus lakukan ketika masalah datang adalah memuji Tuhan. Di ayat 21 dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika beban datang dalam hidup kita, pujilah Tuhan karena pujian adalah senjata rohani untuk mengalahkan musuh kita, membungkam mulutnya iblis dan memberikan kita kemenangan dari sorga. Ingatkah saudara bagaimana tembok Yeriko yang berbenteng tebal itu, yang secara manusia sulit untuk dikalahkan, bisa dihancurkan ketika orang Israel bersorak-sorai dengan satu hati, memuji Tuhan. Haleluya! Tuhan sendiri turun dari tahtanya, dari sorga, dan menghancurkan semua penghalang-penghalang Israel. Saya teringat tahun 1985, saya masih sekolah Alkitab di Jakarta waktu itu. Saya diminta untuk memimpin puji-pujian di dalam kebaktian kebangunan rohani Kasih Melanda Jakarta yang diadakan di Stadion Utama Senayan Jakarta, Gelora Bung Karno. Setiap malam kira-kira mungkin 50.000 orang hadir. Dan satu malam ketika saya sedang memuji Tuhan bersama dengan seluruh jemaat yang hadir, tiba-tiba saya melihat ada salah satu sektor orang lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, lagunya beda saudara.
Ya, mereka nyanyinya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya pikir kok lagunya bisa sepertinya beda. Rupanya ketika kita sedang memuji Tuhan, ada orang yang tadi datang lumpuh. Ketika ikut nyanyi, dia lempar itu tongkatnya, saudara. Dia jalan, disemangati oleh orang lain supaya jalannya lebih lancar. Khotbah belum disampaikan, masih puji-pujian. Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, dia melakukan mujizat. Karena itu, pujilah dia di tengah kesulitan. Menyembah Tuhan di tengah masalah. Pujian yang kita lakukan setelah kita mengalami mujizat, nilainya kecil. Tapi kalau kita belum lihat mujizat, kita sudah memuji Tuhan. Itu adalah pujian yang berasal dari hati yang percaya. Karena Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu, bersyukur dulu, menyembah Tuhan dulu, baru mujizat akan terjadi. Jangan salah baca ayatnya. Banyak orang berkata, adakan mujizat dulu dong Tuhan, baru kemudian saya akan gembira. Lah, pada Tuhan mengajarkan gembira dulu, bersyukur dulu, baru mujizatnya akan datang. Jangan terbalik baca ayatnya. Ya, seperti orang satu kali pergi ke pasar Tanah Abang, dia beli baju batik yang jualnya orang Arab. Dia lihat ada tulisan ditanggung tidak luntur. Dia beli, dia pakai sekali, dicuci luntur. Wah, marah dia balikin tuh. Katanya ditanggung tidak luntur. Kok ini luntur? Itu orang Arab bilang, kalau ente itu bacanya kan dari kiri ke kanan ditanggung tidak luntur. Tapi kalau aneh bacanya dari kanan ke kiri, luntur. Tidak ditanggung, luntur sampean yang tanggung katanya. Nah saudara, begitu juga baca ayat harus jelas. Bergembira dulu, memuji Tuhan dulu, bersyukur dulu, baru mujizatnya akan terjadi. Saya percaya kesulitan adalah mujizat yang belum terjadi. Penderitaan adalah berkat yang menyamar. Ketika kita memuliakan Tuhan, mujizatnya kita akan alami. Jadi kalau saudara lagi ada masalah, puji Tuhan, sembah Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Karena malaikat akan bilang, ini orang luar biasa, belum ditolong sudah memuji Tuhan. Apalagi kalau sudah ditolong, pasti dia lebih memuji Tuhan. Maka akibatnya kita lebih cepat mengalami pertolongan Tuhan. Memuji Tuhan harus dengan segenap hati, tidak boleh asal-asalan, saudara-saudara. Supaya pujian kita diterima oleh Tuhan. Satu kali ada orang mimpi diajak malaikat terbang melihat gereja-gereja besar yang sedang mengadakan ibadah. Oh, orang ini lihat orang lagi nyanyi, ada pemain musik yang luar biasa. Tapi dia nggak dengar suaranya. Lalu dia tanya sama malaikat, malaikat kok saya nggak dengar suara apa-apa? Malaikat bilang, ya. Karena mereka tidak menyanyi dari hati. Tampaknya mereka nyanyi, tapi nggak kedengeran oleh Tuhan. Karena nggak menyanyi dari hati. Itu sebabnya kalau kita menyanyi, harus sungguh-sungguh. Karena Allah tidak butuh suara kita, tidak butuh permainan musik kita, tidak butuh uang kita. Dia sumbernya, saudara. Tapi Allah membutuhkan hati kita. Semua harus berasal dari hati yang mengasihi dia. Dan kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati, kuasa Tuhan akan dipertontonkan kepada saudara. Saya pernah membaca kisah. Satu kali daerah Velgir di Austria itu akan diserang oleh tentara Napoleon dari Perancis. Dan orang-orang Austria sudah ketakutan karena tentara dari Napoleon Bonaparte ini adalah pasukan yang tak terkalahkan selama ini. Tapi ketika mereka ketakutan dan mau menyerah, ada seorang hamba Tuhan berkata, hari ini hari Paskah. Sebelum kita melakukan apapun termasuk menyerah, mari kita bunyikan lonceng, mari kita beribadah dulu di gereja. Biar kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Maka semua lonceng di semua gereja di daerah itu dibunyikan, saudara-saudara. Lalu mereka beribadah, menyanyi, menyembah Tuhan. Begitu selesai ibadah, orang melihat ke pantai. Dan mereka perhatikan, ternyata pasukan Napoleon itu kapalnya berbalik arah. Tidak jadi menyerang mereka. Karena mereka berpikir, orang kalau mau kalah pasti ketakutan. Ini kok bunyikan lonceng. Jangan-jangan ini satu tanda bahwa pasukan Velgir ini dibantu oleh negara-negara lain dan diberikan tanda dengan lonceng tersebut. Wah, kita bisa terjepit. Karena itu mereka balik, saudara. Daerah Austria tidak pernah dikalahkan oleh Perancis pada masa perang itu. Tapi saya percaya,
bahwa ini terjadi karena kuasa Allah yang luar biasa. Di tengah pujian Allah hadir menyatakan mujizat. Dan ayat 22 berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kalau Tuhan campur tangan, tidak ada satu pun masalah yang akan tersisa. Dia akan bereskan untuk saudara. Dan ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Mereka bukannya kalah, malah menjarah. Melalui kesulitan ada berkat. Bukannya kecewa, tapi ketawa. Karena Tuhan memberikan pertolongan. Kalau hari ini engkau menghadapi masalah, ketika masalah datang, jaga sikapmu yang benar. Pertama, kita harus mencari Tuhan. Kedua, kita harus berpuasa dan juga berdoa tentunya, minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersekutu, bersatu. Kalau keluarga jangan terpecah belah, saling menyalahkan, harus kompak. Dan yang keempat, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hadirat Tuhan akan nyata dan memberikan kemenangan. Ini doa saya. Tantangan sebesar apapun akan menjadi kemenangan bagi saudara. Pergumulanmu yang terbesar akan menjadi kesaksianmu yang terbesar. Karena Tuhan lebih besar dari setiap masalah saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau ada di antara anak-anakmu yang sedang menghadapi beban, tantangan, kesulitan pada hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan bagi kami. Biar kami mencari wajah Tuhan. Biar kami berdoa, berpuasa. Biar kami bersekutu dengan kompak satu dengan yang lain. Dan biar kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tembok Yeriko dihancurkan. Masalah kami juga akan bisa diatasi oleh pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Terima mujizat, terima berkat, terima jawaban doa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.